Suchka. Is this your plan? My plan is to kill you. Your sister's death. Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Black Widow. Film superhero yang rilis pada tahun 2021 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Kate Shortland, dibintangi oleh Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, dan masih banyak nama lainnya. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go! Film berawal dari Natasha kecil yang sedang bersepeda. Ketika sampai di halaman rumah, ia memberi kode kehadiran kepada adiknya. Saat bermain kejar-kejaran, adiknya yang bernama Yelena jatuh dan menangis. Melina, ibu mereka, datang dan mengatakan rasa sakit akan menguatkanmu. Your pain only makes you stronger. Saat makan malam, Alexei ayahnya pulang dengan wajah gelisah. Ternyata keluarga mereka sedang dikejar seseorang. Karena tidak ingin anaknya panik, Alexei mengatakan mereka akan berpetualang. Mereka langsung bergemas-gemas dan pergi dengan sebuah mobil. Ketika sampai di sebuah tempat, mereka langsung siap-siap untuk pergi dengan pesawat kecil. Ketika pesawat akan berangkat, sebuah mobil pengejar datang. Dengan satu tembakan, mobil itu berhasil dihentikan. Alexei berlari mengejar pesawat sambil menghambat pengejar mereka. Ketika berhasil melompat ke sayap pesawat, Melina tertembak. Dengan segera Natasha pindah ke depan untuk membantu menjalankan pesawat. Dengan arahan dari Melina, akhirnya Natasha berhasil menerbangkan pesawat itu. Setelah tiba di daerah Kuba, mereka mendarat di sebuah pangkalan militer. Jenderal Dreykov datang dan langsung menyambut Alexei. Ternyata Alexei adalah tentara super seperti Kapten Amerika yang mendapat tugas sebagai mata-mata. Melina mendapat pertolongan medis di tempat itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat Yelena berlari menuju Alexei, seorang tentara memeganginya. Natasha langsung menyerang tentara itu dan mengambil senjatanya. Melihat hal itu, Alexei langsung menenangkan Natasha dan meminta senjatanya. Saat Alexei memberi motivasi kepada anak-anaknya, Dreykov langsung memberi kode dan dua orang tentara membius anak-anaknya. Setelah mereka dibawa, Dreykov memuji keberanian Natasha dan menanyakan namanya. Natasha. Ternyata Dreykov mengumpulkan anak-anak di bawah umur dalam sebuah camp yang disebut Red Room. Mereka menyeleksi berdasarkan kesehatan fisik, That one. And her. The Red Room is your home. beberapa dari mereka dibuat percobaan kimia yang berakhir pada kematian. Mereka dilatih untuk menjadi agen rahasia dan pembunuh. Jenderal Dreykov juga mendekati beberapa pemimpin negara untuk mempengaruhi mereka. Singkat cerita, setelah 21 tahun, Natasha berhasil melarikan diri dari camp itu. Ia bergabung dengan Avenger dan saat itu menjadi buronan SHIELD karena membantu Kapten Amerika di film Civil War. Saat ia mengetahui pasukan SHIELD dan SWAT mengepung apartemennya, ia menelepon Jenderal Ross yang memimpin langsung operasi penangkapan. Dengan sombongnya, Jenderal Ross mengatakan bahwa ia telah menangkap Scott, Clint, dan Sam Wilson. Setelah pintu didobrak, ternyata mereka hanya mendapatkan pakaian dan pelacaknya saja. Sedangkan Natasha berada di sebuah perahu. Karena tidak ingin terdeteksi, Natasha membuang HP-nya ke laut. Di Maroko, Yelena sedang diperintahkan untuk membunuh seseorang yang bernama Oksana. Ketika Oksana tahu, ia melarikan diri. Dengan segera Yelena mengejar dan berhasil menghentikannya. Setelah tertusuk, Oksana menyemprotkan gas merah yang membuat Yelena tersadar dari pengaruh Dreykov. Sebelum meninggal, Oksana berpesan agar menyadarkan widow lain yang terpengaruh oleh Dreykov. Setelah membuang pelacaknya, ia pergi membawa sisa dari gas tersebut. Pemimpin regu melaporkan kejadian menghilangnya Yelena. Ia meminta izin untuk menggunakan Taskmaster, yaitu sebuah unit spesial yang dapat meniru gerakan siapapun yang pernah dilihatnya. Di Norwegia, Natasha mendatangi temannya yang bernama Rick. Ia menyewakan tempat persembunyian kepada Natasha, serta memberi Natasha beberapa paspor dan dokumen penting lainnya. Sebelum Rick pergi, Natasha menanyakan barang di sebuah kardus. Rick menjawab itu barang Natasha yang tertinggal di Budapest, karena tempat itu telah disewa oleh orang lain. Saat menonton TV, tiba-tiba listrik di sana padam. Ketika mencoba menyalakan genset, ternyata persediaan bensinnya habis.
ia segera pergi ke kota untuk membeli bensin. Di tengah jalan, Natasha diserang oleh Taskmaster. Saat Natasha menembak, ternyata Taskmaster menangkis dengan sebuah perisai. Ketika Natasha keluar, pertempuran terjadi. Ternyata target Taskmaster adalah sebuah paket yang berisi gas merah yang dibawa oleh Natasha. Setelah berhasil mengikat Taskmaster, Natasha mengamankan paket itu. Pertempuran kembali terjadi dan Natasha terlempar ke sungai. Ketika Taskmaster membuka kotaknya, ternyata sudah kosong. Setelah selamat, Natasha memeriksa gas merah yang terselip sebuah foto. Foto itu ia berikan kepada Yelena sebelum mereka terpisah. Keesokan harinya, Natasha langsung pergi ke Budapest untuk mengunjungi kontrakan lamanya. Untuk berjaga-jaga, ia mengambil senjata yang pernah ia sembunyikan. Ketika berusaha membuka pintu, terdengar suara Yelena yang mengatakan bahwa mengetahui kedatangan Natasha. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, mereka saling curiga dan saling serang. Setelah pertarungan lama, akhirnya mereka berdamai. Natasha langsung menanyakan tentang gas merah. Yelena menjelaskan bahwa gas itu dapat menyadarkan orang-orang yang terpengaruh kimia Dreykov seperti dirinya, dan bermaksud mengirimnya agar tim Avenger dapat meneliti gas tersebut. Natasha menjelaskan bahwa tim Avenger terpecah dan dirinya sekarang menjadi buron. Saat Yelena mengatakan berharap Kapten Amerika dapat menumpas Red Room, Natasha kaget dan langsung menceritakan bahwa Dreykov telah terbunuh oleh bom yang ia pasang, dan harus bersembunyi 10 hari bersama Clint sebelum dapat meninggalkan Budapest. Beberapa saat kemudian terjadi ledakan dan beberapa video yang diperintahkan oleh Dreykov muncul di sana. Setelah mereka berhasil keluar dan meloloskan diri dari kepungan para Widow, mereka berusaha menyeberang gedung untuk mengambil motor. Salah satu Widow yang mengejar mereka terjatuh, dan Natasha menghampirinya untuk menolong. Mengetahui Widow tersebut mengalami patah tulang di kakinya, Dreykov langsung memusnahkannya. Ketika hendak melarikan diri dengan sebuah motor, Taskmaster datang mengejar mereka. Saat mereka terjatuh dari sebuah jembatan, mereka langsung merampas sebuah mobil dan langsung melarikan diri. Sebuah motor ikut mengejar mereka. Di tengah jalan, Yelena langsung menarik kemudi dan mematahkan pintu mobil untuk menghentikan motor yang mengejarnya. Taskmaster yang berhasil mengikuti mereka kembali, langsung menggunakan panah peledak untuk menghentikan mereka. Saat mobil sudah berhenti terbalik di stasiun kereta, mereka langsung keluar dan melarikan diri. Karena mengikuti jejak darah Yelena, Taskmaster berhasil tertipu oleh mereka. Dalam persembunyiannya, Natasha menceritakan bagaimana ia melakukan pengeboman kepada Dreykov saat putrinya berada di sana. Di swalayan, Yelena menceritakan bahwa ia telah lama mengamati Avenger. Ia juga menirukan dan mengejek pose Natasha saat bertarung. Saat berada di kafe, Yelena meneruskan cerita tentang gas merah. Setelah mereka berencana untuk mencari Red Room dan membunuh Dreykov, mereka berencana mengambil mobil dari garasi di seberang kafe itu. Pagi harinya, mereka bertemu Rick yang diminta untuk menyediakan pesawat, pakaian, serta beberapa senjata. Di dalam sebuah penjara, Alexei menantang semua napi terkuat untuk panco dengan dirinya. Tiba-tiba ia menerima panggilan untuk menerima surat. Saat tiba di loket, petugas di sana meledeknya. Alexei mendapat kiriman sebuah mainan dirinya. Ketika dinyalakan, kepala mainan itu terlepas dan mendapatkan sebuah alat komunikasi. Setelah dipakai, Alexei dipandu oleh Natasha untuk keluar dari sana. Beberapa napi sadar kalau Alexei akan melarikan diri, sehingga beberapa petugas berusaha menghentikannya. Karena Alexei gagal memanjat dinding, Natasha melompat keluar dan menghajar semua penjaga di sana. Ketika pesawat mereka ditembaki oleh tower jaga, Yelena membalas dengan bazooka sehingga menghancurkan tower itu. Akibat getarannya, es di atas gunung longsor dan Natasha menyuruh Alexei menuju ke tempat yang tinggi. Dengan berayun pada tali dari pesawatnya, Natasha berhasil menyelamatkan Alexei saat es hampir mengubur tempat itu. Dalam perjalanan, Natasha langsung menanyakan lokasi Red Room. Tetapi Alexei malah mengatakan kalau ia sudah tidak berteman dengan Dreykov yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Ia menyuruh Natasha untuk bertanya kepada Melina.
Natasha kaget mendengar Melina masih hidup dan langsung menanyakan lokasinya. Alexei mengatakan Melina saat ini berada di Petersburg. Yelena mengatakan bahwa bahan bakar pesawat mereka tidak cukup untuk ke sana. Saat pesawat mereka jatuh karena kehabisan bahan bakar, mereka melanjutkannya dengan berjalan kaki. Saat Melina sedang melatih babi peliharaannya, ia dikagetkan dengan alarm yang menandakan ada yang datang. Ia langsung mengambil senjata jarak jauh untuk berjaga-jaga. Setelah mengajak mereka masuk ke dalam rumah, ia menyimpan senjatanya. Melina mengajak mereka makan bersama. Saat makan, Melina menceritakan tentang proyek Winter Soldier dan tujuan mereka menjadi mata-mata di Amerika. Ketika mereka berdebat, Yelena pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Sebagai seorang ayah, Alexei langsung menyusul Yelena dan menghiburnya. Ketika Natasha hendak pergi, Melina menceritakan tentang ibu Natasha yang dibunuh oleh Dreykov. Ketika Natasha melihat album foto masa kecil mereka, Melina mengambilnya karena tidak ingin melihat Natasha bersedih. Melina mengatakan telah memberitahu pihak Red Room dan mereka akan tiba sesaat lagi. Alexei yang berhasil mencairkan kesedihan Yelena, tiba-tiba dikagetkan dengan pasukan Red Room yang datang dan mengepung rumah mereka. Alexei yang terkena banyak panah bius langsung pingsan. Ketika Yelena memeriksa keadaan rumah, ia melihat Natasha pingsan. Melina datang dan langsung membius Yelena, serta menyuruh Taskmaster untuk segera membawa mereka ke Red Room. Ketika mereka mendarat di Red Room, Melina langsung menuju ke ruangan Dreykov. Dengan sedikit menanyakan keadaannya, Dreykov menyuruh Melina duduk. Melina menanyakan tentang Natasha kepada Dreykov. Dengan perasaan kecewa, Dreykov menjawab bahwa ia membesarkan Natasha seperti anaknya sendiri, tetapi ia melarikan diri dan bergabung bersama Avenger. Lalu Dreykov mengatakan saat menatap anak yang ia besarkan, tidak ada topeng yang dapat menyembunyikannya. Dan ia langsung membuka topeng Melina yang ternyata adalah Natasha yang menyamar. My plan is to kill you. Di sel tahanan, Melina yang menyamar memanggil Alexei. Mendengar suara Natasha, Alexei langsung menyesali perbuatannya. Kemudian pintu sel terbuka dan mereka semua keluar. Setelah mereka bertemu, Melina melepas topengnya. Ternyata hal ini sudah ia rencanakan bersama Natasha sebelum pasukan Red Room tiba di rumahnya. Setelah itu Melina langsung menghubungi Yelena. Yelena yang saat itu akan dieksekusi menjadi bingung mendengar suara Melina. Ia diberitahu untuk membebaskan dirinya dengan sebuah pisau yang telah diselipkan di sabuk kakinya. Dalam sekejap, ia mengambil pisau, membebaskan diri dan menghajar semua yang ada di sana. Sambil menghapus garis di wajahnya, Yelena menerima instruksi dari Melina untuk menyadarkan para widow yang masih terpengaruh di sana. Di saat yang sama, Natasha bertanya kepada Dreykov cerita tentang ibunya yang asli. Dreykov menceritakan ia membunuh dan menguburkannya di bawah pohon dengan nisan tanpa nama. Saat Natasha mengingatkan putri Dreykov yang terbunuh, Dreykov menunjukkan wujud asli Taskmaster yang ternyata adalah putrinya. Ketika Dreykov menyuruh Taskmaster pergi, Natasha langsung menodongnya. Saat disuruh menyerang, Natasha tidak bisa bergerak. Dreykov menjelaskan bahwa orang yang mencium bau parfumnya tidak bisa menyerangnya. Ketika Taskmaster sudah sampai di ruang tahanan, Melina langsung menyuruh Alexei melawannya. Sedangkan ia pergi menjalankan misi mendaratkan Red Room serta memberi sinyal kepada S.H.I.E.L.D. Karena Dreykov mengetahui aksi Melina, ia langsung menguncinya di ruang kontrol. Sementara Dreykov memamerkan para widow yang tersebar serta menceritakan tujuannya. Ketika Natasha teringat pesan Melina untuk mematahkan syaraf penciuman, ia membenturkan kepalanya dengan keras di atas meja dan langsung menyerang Dreykov. Karena alarm tanda bahaya aktif, semua yang ada di Red Room langsung siaga. Yelena yang berhasil menghindari patroli penjaga, dengan sekali serang berhasil mengamankan penjaga ruang penyimpanan. Setelah menemukan gas merah, ia menghubungi Melina yang berusaha keluar dari ruang kontrol. Setelah berhasil keluar, Melina langsung menyerang penjaga terdekat dan melumpuhkannya.
Dengan senjata itu, ia menembak bagian atas ruangan sehingga jatuh mengenai turbin utama dan meledakkan bagian bawah Red Room. Setelah berhasil melarikan diri, ia memberitahu Yelena agar aksinya dipercepat karena Red Room akan jatuh. Yelena yang tiba di ruang latihan dan melihat ruangan itu kosong, langsung mengikatkan granat pada semua gas merah yang ia pegang. Setelah Melina kembali ke ruang tahanan, ia langsung membantu Alexei yang bertarung. Dengan mudah ia mengunci Taskmaster dalam sel. Saat Natasha menghajar Dreykov, para Widow datang dan menghentikannya. Kesempatan itu digunakan Dreykov untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Karena jumlah para penyerang terlalu banyak, Natasha menjadi terpojok. Saat para Widow mulai menyiksanya, Yelena melempar gas merah dan meledak di atas mereka. Semua yang ada di ruangan itu menjadi tersadar. Kondisi Red Room rusak parah. Natasha menyuruh semua orang pergi menyelamatkan diri. Dengan sedikit waktu, ia mendownload data, nama, dan lokasi para Widow yang tersebar. Sambil memungut gas merah yang tersisa, ia berlari menyelamatkan diri. Ketika melewati ruang tahanan, ia melihat Taskmaster yang masih ada di sana. Dengan perasaan bersalah, ia membebaskannya. Setelah terbebas, Taskmaster yang akan menyerang Natasha dihentikan oleh ledakan yang memisahkan mereka. Melina yang berhasil mendapatkan sebuah pesawat langsung menerbangkannya. Karena kedua anaknya belum kelihatan, ia berusaha kembali untuk menjemputnya. Tetapi karena kecerobohan Alexei, pesawat itu malah terjatuh. Natasha yang masih bergelantungan melihat Dreykov berhasil naik pesawat. Setelah berhasil melompat, ia melihat Yelena yang mengejar dan berhasil naik ke sayap pesawat. Saat Yelena menghancurkan mesin pesawat, ia terpental dan jatuh. Pesawat yang belum sempat terbang langsung meledak dan menewaskan semua orang di dalamnya. Dengan segera, Natasha mengambil parasut dan lompat mengejar Yelena. Saat berhasil memakaikan parasut pada Yelena, ia langsung membuka parasut itu. Natasha melihat Taskmaster yang masih mengejarnya. Dengan segera, ia menjauh dari Yelena untuk memancing Taskmaster. Keduanya mendarat di sisa reruntuhan dan bertarung di sana. Saat keduanya terjatuh, Natasha berhasil menarik parasut Taskmaster hingga keduanya selamat dan pertempuran berlanjut. Saat ada kesempatan, Natasha membuka topeng Taskmaster dan langsung menjatuhkannya. Taskmaster berusaha merangkak mendekati gas merah yang menjadi targetnya. Ketika sudah dekat, Natasha memukul gas itu sehingga mengenai wajah dan menyadarkan Taskmaster. Beberapa saat kemudian, Natasha melihat Red Room yang terjatuh dengan santai. Natasha langsung mencari Yelena dan berhasil menemukannya. Kemudian ia juga melihat Melina dan Alexei yang selamat dari pesawat yang jatuh. Natasha langsung memberikan gas merah yang tersisa kepada Yelena. Pesawat para Widow yang selamat datang untuk menjemput mereka. Ketika pasukan SEAL yang dipimpin oleh Rose datang, Natasha menyuruh mereka pergi dan ia akan menunggu di sana. 2 minggu kemudian, Natasha dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan. Ia langsung menemui Rick untuk mengambil pesawat jet. Dari model rambut dan pesawat jet, sudah dipastikan ia akan menjemput Roger dan membebaskan Sam, Scott, dan Clint yang tertangkap. Di akhir film, kita diperlihatkan Yelena yang mengunjungi makam Natasha yang meninggal karena kejadian Soulstone di film Endgame. Yelena yang mencintai Natasha sangat bersedih. Tiba-tiba Valentina datang dan menunjukkan foto Clint yang harus bertanggung jawab atas kematian Natasha. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye bye.